Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan podcast Kominfo, memaparkan apa yang belum terpaparkan. Sebuah podcast produksi dari Diskominfo 50 Kota dengan harapan bisa menjadi sumber informasi dan jembatan hati bagi warga luar 50 dan perantauan. Dan bersama saya Arineka Putri akan memandu Anda pada podcast edisi kali ini. Sobatkom sudah menjadi pengetahuan umum bahwa melanjutkan kuliah di akademi kedinasan seperti akademi militer yang dikelola oleh TNI ataupun akademi kepolisian yang dikelola oleh Polri menjadi idaman atau impian bagi anak-anak muda lulusan SMA sederajat seantero Nusantara. Ketertarikan anak muda ini bisa jadi karena taruna ini kelihatan gagah atau istilahnya itu eye-catching dengan seragam yang dipakainya. Pendidikannya itu ditanggung oleh negara, juga mempunyai masa depan yang cerah dan tentunya menjadi incaran para mertua. Namun kuota yang terbatas dengan perbandingan 1:100 membuat calon taruna ini harus mempersiapkan kemampuan akademik, kesiapan fisik dan mental yang ditunjang oleh kesehatan yang prima menjadi penentu seorang layak diterima menjadi seorang taruna. Dan Sobatkom hari ini sudah hadir bersama kami Putra Luak 50 Taruna Akpol Angkatan 57 yang masih segar-segarnya nih. Halo Akil. Halo Kak. Akil, sebelum kita mulai boleh nggak nih diperkenalkan dirinya kepada Sobatkom dulu? Boleh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akil Ananda. Pangkat Bayangkara Taruna. Sekarang ini saya berada di tingkat 1 Batalion Adiwiratama. Nah Sobatkom, dalam beberapa menit ke depan kami akan ngobrol nih bersama Akil tentang pengalamannya menjadi seorang taruna. Nah Akil, gimana nih ceritanya Akil saat ini ada di Payakumbuh? Saat ini saya sedang melaksanakan cuti Natal dan Tahun Baru yang diberikan oleh Lembaga Akademi Kepolisian. Saya sekarang mendapatkan cuti selama 10 hari, di mana kegiatan cuti ini saya isi dengan kegiatan bersama keluarga. Selain itu juga dengan kegiatan bakti sosial maupun memberikan santunan kepada anak yatim merupakan salah satu kegiatan positif yang saya lakukan pada saat cuti saat ini. Tadi ada santunan kegiatan bakti sosial. Apakah itu termasuk program yang harus dilakukan Akil selama cuti ini? Seperti yang kakak bilang, kegiatan bakti sosial itu merupakan penekanan dari batalion saya, Batalion Adiwiratama, untuk mengisi kegiatan-kegiatan waktu cuti dengan kegiatan positif seperti bakti sosial tersebut. Nah Akil, ngomong-ngomong nih, gimana sih Akil bisa diterima menjadi Akpol? Boleh nggak diceritakan kepada Sobatkom? Yang pertama, saya sudah pernah melaksanakan 3 kali tes, yaitu yang pada saat saya tamat SMA saya mengikuti tes Akademi Kepolisian, namun saya belum beruntung, saya gagal di rankingan. Kemudian pada tahun yang sama saya juga mengikuti tes Ikatan Dinas, yaitu Sekolah Tinggi Transportasi Darat, namun saya juga belum beruntung. Dan pada saat saya tes ketiga, saya mengikuti tes Akademi Kepolisian di tahun selanjutnya. Alhamdulillah pada tahun 2022 saya diterima menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Nah tadi ada 3 kali tes, Akil 2 kali gagal ya berarti. Nah berarti apakah nih yang membuat Akil nih termotivasi ingin harus nih untuk bisa masuk menjadi Akpol? Yang pertama, menjadi seorang Taruna Akademi Kepolisian merupakan cita-cita saya. Saya belajar dari pengalaman, dari tes-tes saya yang pertama dan kedua, saya introspeksi diri. Apa yang kurang pada diri saya, itulah yang saya tutupi di tes selanjutnya. Dengan mengintrospeksi diri, saya bisa mengetahui apa saja yang harus saya persiapkan pada tes persiapan untuk tahun ke depannya. Untuk masuk Akpol ini kan perjuangannya berat ya, apalagi pesaingnya yang cukup banyak. Apa aja nih persiapan-persiapan yang Akil lakukan buat masuk Akpol? Kalau persiapan mungkin saya sudah mempersiapkan dari SMA, mulai dari saya membuat jadwal dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi orang tua saya menerapkan itu. Jadi saya sudah
diwajibkan untuk disiplin dari saya SMA. Jadi sejak SMA saya sudah mempersiapkan akademik, jasmani serta kesehatan saya. Jadi yang paling penting pada tes akademik kepolisian, yang paling penting itu akademik. Selain itu juga tidak perlu dilupakan yaitu jasmani dan kesehatan. Ketiga item itu saling berhubungan, maksudnya itu saling, misalnya kita ingin masuk menjadi taruna akademi kepolisian, bukan hanya akademik tetapi kemampuan jasmani dan kesehatan merupakan sesuatu hal yang penting bagi kita untuk bisa menjadi seorang taruna akademi kepolisian. Kalau untuk tesnya itu ada berapa tahap biasanya, Tokil? Untuk masuk ke akademi kepolisian itu sendiri ada 2 tahapan, yaitu tahapan tes di daerah yang terdiri dari tes administrasi, tes kesehatan, tes psikologi, akademik, jasmani. Kemudian ada perankingan. Jadi setelah melaksanakan tes yang saya sudah sebutkan tadi, nanti ada dipotong. Jadi untuk melanjut ke tes selanjutnya ada kuota. Kuota itu pun ditentukan oleh SSDM. Jadi setelah lulus perankingan dilanjutkan tes psikologi, wawancara, kemudian PMK, penelusuran mental kepribadian, kemudian supervisi dan pantokir. Pada saat pantokir inilah semua nilai-nilai diakumulasikan. Tidak, setiap daerah memiliki kuota yang masing-masing dan sesuai dengan jumlah pendaftar. Pada saat saya kemarin di Sumatera Barat, jumlah pendaftar 400, yang berangkat ke pusat itu 10 orang. 10 orang. Yang diterima udah berapa orang? Yang diterima 6 orang. Buat Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan Akil adalah salah satu dari 6 yang bisa lolos dari Sumatera Barat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, di antara tes-tes itu yang mana yang paling berat rasanya, Akil? Kalau menurut Akil, tes yang paling berat tuh semuanya berat, Kak. Semuanya berat. Tapi berkat persiapan dan doa dari orang tua, alhamdulillah Akil bisa melaksanakan tes dengan maksimal dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, ketika pengumuman tahap akhir nih, siapa orang pertama yang Akil kasih tahu? Yang pastinya itu orang tua. Bagaimana respon orang tua ketika tahu? Ketika pantokir pusat itu semua nilai sudah diakumulasikan dari nilai daerah maupun nilai pusat, semuanya sudah dipaparkan secara real, tidak ada permainan atau setting-settingan. Jadi nilai apa yang kita dapat emang itu yang ditampilkan dan kita bisa melihat apakah nilai itu benar atau tidak. Jadi pada saat nilai itu dipaparkan dan ranking sudah keluar dan kemudian diumumkanlah oleh panitia berapa jumlah yang didapatkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Pada saat itu saya berada di peringkat keempat. Dan pada saat itu yang diterima dari seluruh nasional. Keempat di Provinsi Sumatera Barat. Pada saat itu memang peringkatnya dibagi per provinsi. Jadi di Akademi Kepolisian ini kuotanya itu kuota per provinsi, daerah. Alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan peringkat keempat, yang dimana itu masuk dinyatakan lulus menjadi seorang akademi kepolisian. Luar biasa. Nah, Akil, ketika berarti Akil ini udah berapa lama ya berarti di Akademi Akpol? Udah jalan berapa lama? Saya masuk Akademi Kepolisian lebih kurang 6 bulan, yang dimana 3 bulan pertama itu saya basis atau pendidikan dasar di Akademi Militer, yaitu integrasi dengan TNI, Akademi TNI yang terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Akademi Kepolisian. Pendidikan dasar itu sendiri saya tempuh dalam waktu 3 bulan, di mana 3 bulan tidak bisa berhubungan dengan orang tua atau berkomunikasi. Memang di sana dilaksanakan pembentukan dari seorang sipil menjadi seorang militan. Apa perubahan yang Akil rasakan nih sebelum Akil masuk dan setelah Akil menjadi seorang taruna? Awalnya
kehidupan di akademi kepolisian dengan kehidupan di SMA tentu yang berbeda. Pada saat SMA mungkin kita seorang sipil masih bisa berpakaian bebas, bersikap masih nggak ada aturan, misalnya makan, terus cara bersikap atau berperilaku masih belum pantas. Namun setelah masuk akademi kepolisian dengan penekanan dan pengasuhan yang diberikan oleh pengasuh dan senior, di sana kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Akil kan ini Akil lagi cuti ya. Tadi berapa lama? 10 hari. 10 hari. Nah, tentu Akil bagaimana Akil bisa menerapkan kedisiplinan yang ada ketika di sekolah sampai di rumah. Tentu kan ini pasti banyak goda-godaannya juga kan, apalagi anak-anak muda nih, gadget atau segala macam pergaulan. Bagaimana Akil bisa menerapkan kedisiplinan tersebut? Kalau bagi Akil mungkin dengan membuat agenda setiap harinya, misalnya dari pagi sampai bangun tidur itu sudah ada jadwal-jadwalnya, jadi kalau sudah waktunya langsung dibatasi. Nah, Akil, terakhir himbauan kepada anak muda untuk bisa mengikuti jejak Akil, jika pun tidak menjadi akpol, bagaimana bisa menjadi anak muda yang berguna dan berprestasi? Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan anak muda masa sekarang, yang perlu saya ingatkan satu, tolong bedakan menikmati masa muda dengan menghancurkan masa depan. Itu perlu dipikirkan karena kita sebagai remaja mungkin banyak godaan, dengan perubahan perilaku pasti banyak yang terjadi. Jadi dalam setiap kegiatan tolong dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah yang saya lakukan ini bisa menghancurkan masa depan saya atau tidak. Jadi penekanan saya cuma itu, bedakan menghancurkan masa depan dengan menikmati masa muda. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Kom. Kita harus membedakan apakah menikmati atau menghancurkan masa depan. Terima kasih banyak Akil atas kedatangannya di podcast Kominfo. Semoga Akil bisa sukses ke depannya ya Akil. Terima kasih Kak, terima kasih juga bagi sahabat.com yang dimanapun berada. Saya juga minta doa dan restunya kepada sahabat semua agar pada pelaksanaan pendidikan ini saya diberikan kelancaran dan dapat berprestasi, yang dimana satu moto saya itu bisa menjadi mata air yang memberikan kehidupan ke banyak orang. Jadi untuk itu saya mohon kepada sahabat semua untuk dapat mendoakannya. Salam Taruna! Salam Taruna ya, terima kasih Akil. Nah Sobat Kom, itu tadi perbincangan yang seru dan inspiratif kita bersama Akil. Semoga ini menjadi inspiratif nih bagi Sobat Kom, khususnya anak muda yang bisa mengikuti jejak Akil dan menjadi anak muda yang berprestasi. Dan sebelum saya tutup podcast edisi kali ini, Sobat Kom jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe podcast Kominfo di channel YouTube 50 Kota TV. Saya Arineka Putri, mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.